Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para rektor, para wakil rektor dari 25 LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru, Bapak Deputi Pencegahan KPK atau yang mewakili, Ibu Direktur P3GTK, Bu Dr. Santi Ambarukmi, Prof. Syawal, Prof. Muklas, semua Bapak Ibu Koordinator, tim pengembang, dosen guru pamong yang sangat saya banggakan, dan yang sangat saya cintai, semua calon guru, PPG, ada 1444 ya Bu Direktur ya. Ini angkanya cantik sekali nih, 1444. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan saya sangat senang sekali sebenarnya kalau bisa kita hadir secara fisik. Ini energinya mudah-mudahan sangat luar biasa, tapi dengan virtual ini semoga tidak mengurangi rasa kebersamaan dan energi yang luar biasa tersebut ya, teman-teman, terutama nih yang calon-calon guru nih, karena saya ingin melihat sebenarnya wajah-wajahnya seperti apa sih nih calon-calon guru masa depan Indonesia ini. Apakah tersenyum optimis atau agak sedikit deg-degan atau gimana gitu ya. Jadi saya selalu senang kalau ketemu dengan mahasiswa calon guru karena banyak sekali sebenarnya harapan, impian dari kita semua untuk teman-teman semua. Pada saat yang bersamaan juga interaksi yang perlu kita jalin terus ya antara kalau dalam profesi guru ya, karena saya juga seorang guru gitu ya, merasa bahwa yang namanya profesi itu kita rawat sama-sama gitu. Jadi ingin tahu nih siapa calon-calon anggota profesi kita. Teman-teman, calon mahasiswa, calon guru ya, calon guru Indonesia, saya ada satu pertanyaan dalam, apakah ini arahan atau kuliah umum, digabung aja ya Bu El ya. Pertanyaan saya itu kepada teman-teman semua adalah kenapa jadi guru? Kenapa jadi guru? Mohon teman-teman semuanya mungkin sedikit refleksi sebentar. Apa sih jawaban? Dan jawabannya kita nggak ada ini ya, kita nggak ada live chat ya. Berarti silakan dijawab masing-masing dalam hati tapi secara jujur. Jawabannya apa adanya, tidak perlu jawaban yang terlihat keren gitu ya, tapi apa adanya. Kenapa jadi guru? Nanti saya akan kembali ke pertanyaan ini di akhir paparan saya pada hari ini. Oke, udah kira-kira udah ada ya bayangan jawabannya. Bapak Ibu semua dan teman-teman calon mahasiswa, saya seperti yang saya sampaikan juga identitas utama saya itu sebenarnya adalah guru. Kalau saya sering bilang sama teman-teman di Kemendikbud, kalau anak saya misalnya nanya atau siapapun nanya ya, saya guru gitu ya. Mereka taunya kalau anak saya ya ayah itu guru gitu. Dia nggak ngerti apakah saya sekarang ada di Kemendikbud atau apa, bagi dia tuh karena ayah itu adalah guru, ayah tuh ngajar gitu. Dan bagi saya itu sebuah hal yang sangat erat, walaupun apapun tugas yang saya emban. Bagi saya pilihan menjadi guru itu adalah sebuah pilihan yang saya ambil ketika saya lulus S1. Itu tentunya pilihan yang sangat tidak populer seperti mungkin juga teman-teman sekarang, tapi sekarang udah jauh lebih mendingan ya. Kalau waktu dulu tuh lebih belum ada pembenahan yang seperti sekarang ini. Sekarang tentunya perlu banyak yang kita sempurnakan, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Artinya ketika pilihan saya menjadi guru itu pilihan yang tidak populer di keluarga, karena keluarga melihat kenapa sih, kan bisa jadi apa lagi yang lain-lain profesi yang dianggap saya bisa gitu. Tapi hati saya sudah lekat dan ingin jadi guru, karena saya itu membayangkan ketika ada sebuah film ya, waktu itu saya nonton, terus film itu ada malaikat mautnya gitu ya, terus malaikat mautnya berinteraksi dengan manusia, tapi dia bilang oke, kamu masih punya kesempatan beberapa hari lagi, terus nanti baru ikut saya gitu. Nah, saya kebayang kalau saya didatangin sama malaikat maut tuh, dan orang ini, tokoh ini di film itu, dia itu sangat siap untuk pergi gitu ya. Saya membayangkan apa ya yang buat saya nanti siap pergi itu, yang buat saya itu kalau saya pergi itu saya seneng gitu. Dan jawabannya itu adalah bekerja di bidang pendidikan sebagai guru.
Jadi saya nggak tahu kenapa, tapi itu sebuah hal yang mengorientasi hidup saya. Tapi kemudian saya secara sederhana ingin hanya menjadi seorang guru yang baik, titik. Itu sebenarnya yang jadi apa yang saya tekad saya waktu itu, mimpi saya. Ternyata teman-teman, menjadi guru yang baik itu ternyata tidak mudah. Saya berpikir waktu awalnya kalau saya bisa menguasai berbagai teknik, metode pedagogi yang kreatif, yang kemudian melibatkan murid dan lain-lain, itu sudah cukup gitu. Wah, ternyata enggak. Ternyata menguasai berbagai macam teknik yang bagus. Saya guru bahasa Inggris ya dulu ya. Jadi dulu namanya itu ada grammar translation method yang agak jadul gitu ya. Jadi cara belajar bahasa Inggris dengan fokus ke grammar, terus kemudian terjemahan gitu. Itu grammar translation method. Waktu saya mulai mengajar itu mulai diperkenalkan communicative approach. Jadi yang lebih komunikatif, yang kemudian lebih real gitu dengan konteks kehidupan keseharian. Banyak ada games inilah, permainan ini, permainan itu, sepertinya menarik. Ternyata itu nggak cukup, teman-teman. Saya kemudian akhirnya belajar, ternyata nggak cukup kita menguasai teknik, kita juga mesti ngerti nih, harus mulanya itu dari murid gitu. Kalau dari murid itu gimana, harus paham bahwa murid itu berbeda-beda. Oh, ternyata murid itu ada yang, saya belajar namanya dulu yang juga membuka mata saya itu adalah sebuah teori namanya multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Bahwa ada kecerdasan yang sifatnya itu orang pintar, itu sebenarnya itu bukan masalah Anda tuh pintar seperti apa, tapi Anda pintar dalam hal apa. Ada yang bisa intelijensi atau kecerdasannya itu dalam verbal, secara linguistik, ada yang secara matematik, logika matematik, ada yang spasial, ada yang ritmik, ada yang musikal, ada yang interpersonal, intrapersonal, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Intinya adalah bahwa murid-murid itu beragam bentuknya. Dan saya kemudian, oh ternyata saya harus belajar lagi ya, murid-murid seperti apa gitu. Dan itu kemudian saya coba pelajari, saya pikir itu cukup, ternyata nggak cukup. Kemudian saya belajar bahwa, wah ternyata jadi guru itu nggak ini ya, tidak bisa selesai gitu aja udah menguasai misalnya bahan materi udah, murid-murid udah. Ternyata kita tuh harus terus belajar karena kondisi itu selalu berubah-ubah. Akhirnya saya belajar gimana ya cara guru itu belajar yang bagus itu gimana. Karena saya juga melihat banyak guru yang belajar tapi kok perubahan yang terjadi di dalam kelas tuh sedikit gitu, tidak banyak. Ya udah ternyata terus mencari sampai akhirnya oh nggak cukup ya, ternyata perlu memahami kebijakan karena yang namanya guru udah belajar, udah capek-capek, tapi kalau kebijakannya nggak bagus, ini nggak bagus, ekosistemnya harus dibuat lebih sinkron. Belajar pula itu, dan sampai sekarang saya terus mencari-cari apa sebenarnya inti dari untuk bisa menjadi guru yang baik ini. Perjalanan itu poinnya adalah tidak pernah berhenti, dan akhirnya pada saat sekarang saya dipercaya untuk menjadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini terus saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh hebat lah, kayak Prof. Sawal, Prof. Muklas, Prof. Sofendi, Bapak Ibu yang lain, Pak Rohandi gitu ya. Semuanya ini kita terus belajar supaya memahami bagaimana untuk jadi guru yang baik itu. Ada beberapa hal yang kemudian saya pelajari. Pertama, menjadi guru yang baik itu bukan sebuah hal yang langsung jadi. Itu adalah terus sebuah destinasi. Karena kita selalu dalam proses untuk becoming. Becoming itu terus artinya proses menjadi guru yang baik itu adalah proses yang terus-menerus berkelanjutan. Untuk menjadi baik dan sempurna itu selalu sebuah destinasi. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa orientasi nilai atau dalam istilah kita itu panggilan jiwanya. Kenapa jadi guru itu? Pertanyaan saya tadi kepada teman-teman mahasiswa PPG pada saat ini, itu adalah penting sekali. Orientasi hidup itu menurut saya atau tujuan hidup itu bisa terbagi ada 3 level. Apakah pertama, level yang paling rendah itu adalah level untuk mencari nafkah. Kita hidup untuk mencari nafkah. Itu basic sekali. Artinya tujuan hidup kita ya memang untuk hanya itu dan selesai. Yang kedua, ada level tujuan hidup itu untuk kita
melakukan sesuatu yang menjadi passion kita atau minat kita, itu adalah level 2. Itu hal yang kita senangi, itu hal yang sangat bermakna bagi kita. Tapi ada level ketiga, teman-teman, yaitu bahwa hidup itu kita untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Kita hidup itu, tujuan hidup kita untuk memberikan makna kepada yang lain atau manfaat kepada orang lain, atau memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, ini yang menurut saya itu level 3. Kalau kita lihat di sejarah pendidikan kita atau sejarah kita Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, tokoh-tokoh zaman pergerakan dulu itu mereka orang-orang luar biasa hebat. Namun mereka itu menurut saya sudah sampai ke level 3 gitu ya. Karena bagi mereka yang terpenting itu adalah untuk memberikan sebuah makna manfaat yang lebih besar daripada dirinya. Nah, ini yang menurut saya hal yang perlu kita teladani, dan mungkin itu yang perlu kita tanyakan juga. Dan pertanyaan saya yang kenapa atau why, kenapa jadi guru itu adalah hal yang harus terus ditanyakan kepada kita semua yang ada di profesi guru. Lalu yang ketiga, menurut saya yang dibutuhkan Indonesia, yang kita sangat ingin dorong untuk menjawab tantangan zaman, bahwa guru itu harus merupakan sebuah pekerjaan yang kreatif, yang inovatif, yang imajinatif. Untuk menjadi guru, mungkin kita harus mereimajinasi, berpikir dengan cara yang berbeda dari apa yang sudah kita lihat selama ini. Sebaik apapun yang sudah kita lihat selama ini, kita perlu untuk terus tingkatkan, kita terus kita transformasi. Nah, ini yang menurut saya adalah PR terbesar kita. Karena itu guru-guru adalah garda terdepan untuk pekerjaan kreatif, inovatif, dan imajinatif. Kita ingin sekali yang orang-orang kreatif, orang-orang inovatif, imajinatif itu untuk masuk atau memilih profesi guru. Lalu kemudian untuk Bapak, Ibu, instruktur, dosen Pamong, saya menitipkan beberapa hal. Pertama, dosen-dosen atau para instruktur, pendidik guru perlu untuk 3 hal. Pertama, menjadi teladan. Instruktur pendidikan profesi guru, guru Pamong itu adalah teladan terpenting bagi calon guru. Artinya apa yang kita inginkan hadir dalam pendidikan kita dengan spirit merdeka belajar, dengan visi merdeka belajar, yang siswa adalah hal yang pokok, yang paling penting, orientasi kepada siswa, terus belajar sepanjang hayat dan lain sebagainya, pembelajaran yang kreatif, inovatif dan sebagainya, tanggung jawab yang betul-betul care kepada mahasiswa-mahasiswa PPG-nya, ini teladan ini, bagaimana seorang guru, sosok guru itu yang ideal itu dicontohkan, diteladani oleh para mahasiswa melalui contoh-contoh dari para instruktur pendidikan profesi guru. Ini sangat penting, jadi teladan. Lalu yang kedua adalah saya ingin saya titipkan instruktur, guru Pamong dalam pendidikan profesi guru itu menjadi motivator, membangkitkan semangat, menguatkan semangat, memberi inspirasi, motivasi kepada peserta-peserta pendidikan profesi guru. Ini juga hal yang sangat penting. Jadi teladan, motivator, dan yang terakhir, yang ketiga, saya ingin titipkan instruktur dan guru Pamong untuk menjadi pemberdaya. Memberdayakan calon-calon guru ini untuk menjadi guru-guru yang mandiri, bisa berpikir secara reflektif, inovatif, dan kreatif. Dengan kata lain, teladan, motivator, dan pemberdaya, para instruktur, dosen-dosen, dan guru-guru Pamong, saya ingin untuk menjadi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, untuk menjadi teladan, motivator, dan pemberdaya. Kurikulum yang ada di pendidikan guru harus menguatkan profil pelajar Pancasila. SDM seperti apa yang di guru kita. Jadi guru yang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global.
profil pelajar Pancasila yang dicontohkan, diteladani oleh para instruktur dan guru pamong, ini juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan guru kita. Saya kembali kepada peserta PPG kita. Saya mengajak Anda semua untuk bermimpi. Kalau ingat sebuah lagu, lirik lagu dari Niji Laskar Pelangi ya. Syair pertamanya itu adalah, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Teman-teman semua peserta PPG, apa mimpi Anda? Apa mimpi Anda? Kalau tanpa ada mimpi, hidup itu akan gersang. Mimpi itu adalah penyemangat. Dalam konteks sekarang kita menghadapi zaman yang terus berubah, kita harus memiliki sebuah mimpi besar. Kita harus menajamkan pikiran kita, menghaluskan perasaan dan menguatkan kemauan untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan untuk terus percaya pada Indonesia, percaya pada mimpi Indonesia, percaya pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan sebuah tekad, sebuah hal yang menurut saya simple, sederhana, tapi sering terlupakan. Apakah Anda semua memiliki mimpi? Saya pada akhir paparan saya ini, saya ingin menjawab pertanyaan kenapa jadi guru. Izinkan saya membacakan sebuah catatan refleksi, kenapa jadi guru. Tapi saya tambahkan dengan kata-kata yang selalu disampaikan kepada saya dan mungkin juga beberapa teman-teman yang ada di sini dengan kata-kata hanya. Kenapa hanya jadi guru? Ini sebuah pertanyaan yang sangat sering. Bisa yang lainnya, tapi hanya jadi guru. Kenapa hanya jadi guru? Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau bisa jadi insinyur yang masyhur? Bisa bikin bangunan megah dengan arsitektur yang wah. Bangun jembatan penghubung ribuan pulau Nusantara dan dunia. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau mampu menjadi dokter yang ternama? Keluarga akan terpandang, harta benda berkelimpahan. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau calon pemimpin masa depan? Kau bisa jadi camat, bupati, bahkan kau bisa jadi menteri dan presiden sekalipun. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau bisa jadi pengusaha yang kaya? Kau bisa beli apa saja yang kau suka. Tamasya bersama keluarga keliling dunia. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau ranking 1 di sekolahmu? Kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Hei, kenapa tidak? Jawabku. Guru adalah profesi yang mulia. Guru adalah profesi yang terhormat. Guru adalah profesi yang bernama. Hei, jangan kau lupa, jawabku. Insinyur masyhur karena ada guru yang mengajarnya. Dokter ternama karena ada guru yang membimbingnya. Pemimpin hebat karena ada guru yang melatihnya. Pengusaha kaya karena ada guru yang mencerdaskannya. Kerja guru adalah kerja kreatif dan dinamis. Jangan kau pikir mudah mengajar puluhan manusia sekaligus dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan. Tak semudah yang kau kira, kawan. Jangan mentang-mentang kau pernah jadi siswa di kelas selama belasan atau puluhan tahun, lantas kau jadi sok ahli tentang pengajaran. Jadi guru yang baik tak semudah itu, kawan. Seperti halnya insinyur, butuh keahlian khusus jadi guru yang baik. Seperti halnya pilot, butuh latihan khusus untuk jadi guru yang hebat. Guru adalah profesional. Seperti halnya profesional lainnya, dokter, akuntan, pengacara, status sosial ekonomi guru selayaknya sama seperti mereka. Karena itu jadi guru adalah sebuah kebanggaan. Jadi guru adalah jadi seorang profesional, bukan sekedar hanya, sama sekali bukan. Guru adalah inspirasi dalam menyikapi perkembangan zaman. Guru adalah roh pergerakan nasional kebangsaan. Guru adalah agen perubahan karakter warga dunia. Maka aku memilih jadi guru karena aku hendak mengubah dunia. Saya titipkan catatan refleksi ini kepada teman-teman semua peserta PPG bahwa menjadi guru
adalah jadi kebanggaan dan seorang profesional. Saya ingin juga Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor, Koordinator, semuanya, tidak segan-segan untuk merekomendasikan orang lain menjadi guru ketika ada pilihan lainnya. Bahwa menjadi guru itu adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah pilihan untuk pekerjaan membangun dunia lebih baik. Ayo jadi guru. Para instruktur pendidikan guru sekalian, untuk terakhir sebagai penutup, saya titip doa dan harapan. Saya titip untuk berikan yang terbaik untuk setiap calon guru yang dididik. Buka mata, telinga, hati mereka dengan luasnya pengetahuan dan indahnya profesi guru. Merdekakan imajinasi dan kreativitas mereka. Hargai keunikan dan makna dari setiap calon guru. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya dan bersuara dan berkarya tentang apa saja yang ada di hati, kepala, dan sekitar mereka. Terima kasih semuanya. Selamat belajar semua calon guru dan selamat mengajar dan mendidik dan membimbing untuk semua instruktur dan guru pamong pendidikan profesi guru. Semoga kemurahan, kerahmatan, keberkahan Tuhan akan selalu mengiringi setiap langkah perjalanan kita semua. Demikian, mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.